Halo, kembali lagi dengan saya terkait dengan deret tahingga. Kali ini kita akan belajar latihan terkait deret pangkat, gitu ya. Ini akan ada beberapa soal yang akan kita lihat dan yang akan dicari itu adalah himpunan kokonvergensinya dan juga jari-jari konvergensinya nanti. Misalnya soal ini, gitu ya. Tentukan himpunan kokonvergenan dan jari-jari kokonvergenan dari deret pangkat berikut ini, gitu ya. Maka kalau ada diberikan ini, maka untuk mencari himpunan kokonvergenannya adalah dengan uji rasio mutlak, gitu ya. Oke, berarti ini jadinya limit n mendekati tahingga, gitu ya. an per 1 an ditambah 1 per an, gitu ya. Berarti ini jadinya x n plus 1 per, ini jadinya n plus 1 dikurang 1 faktorial dibagi x pangkat n per n min 1 faktorial. Ya, so ini jadinya limit n mendekati tahingga, ini x pangkat n kali x, dibagi ini jadinya n plus 1 dikurang 1, berarti jadinya n faktorial, gitu ya. Dikali, gitu ya, ini jadinya n min 1 faktorial per x pangkat n, gitu ya. Oke, nah ada yang bisa habis? Ada, gitu ya. Ini dan ini habis, gitu ya. Nah, berarti jadinya limit n mendekati tahingga, sisanya ini berarti x, gitu ya, dikali n min 1 faktorial. Nah, yang ini kan bisa ditulis dengan n kali n min 1 faktorial ya. Ini juga habis. Berarti sisanya tinggal mutlak x, limit n mendekati tahingga dari 1 per n. Nah, ini berarti mutlak x, ini nilainya berapa? Kalau diambil limitnya, itu 0. Oke. Nah, berarti ini nilainya mutlak x dikalikan 0. Mutlak x dikalikan 0 kan kita tahu bahwa 0 ya. Nah, artinya apa sih sebenarnya ini? Artinya adalah mau X berapapun dia masukkan, maka dia akan selalu dikalikan 0 akan bernilai 0. Dan kita tahu kalau pakai uji rasio mutlak untuk kokonvergenan, dia rho-nya haruslah kurang daripada 1. Dan ini sudah kurang daripada 1. Artinya semua X yang memenuhi terkait dengan hal ini adalah semua bilangan real, gitu ya. Jadi semua bilangan apapun yang kalau kamu kalikan dengan 0 pasti nilainya 0 dan itu pasti akan kurang dari 1. Jadi X-nya ini adalah semua bilangan real. So himpunan kokonvergenannya adalah semua bilangan real, gitu ya. Maka jari-jarinya kalau begitu jari-jari kokonvergensinya adalah konvergenan. Karena semua bilangan real, maka jari-jarinya adalah tahingga nanti. Gitu ya. Karena dia semua bilangan real, berarti jari-jarinya tahingga. Oke ya. Jadi dalam hal ini, semua bilangan real berarti artinya dari min tahingga sampai tahingga. So, jari-jarinya adalah tahingga dalam ini. Oke, itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Masih dengan uji rasio mutlak, gitu ya. Maka ini jadinya limit n mendekati tahingga, maka ini jadinya x n plus 1 per 3n plus 1 dibagi x pangkat n per 3 pangkat n. Maka ini jadi limit n mendekati tahingga, xn kali x, 3n kali 3, dikali jadinya 3 pangkat n plus x pangkat n. Ada yang habis? Ada. Ininya juga habis, gitu ya. Nah, berarti ini jadinya, kalau begitu, apa yang kita tahu? Ya, maka ini jadinya limit n mendekati tahingga, ini adalah mutlak x per 3. Ya, mutlak x per 3. Nah, dan ini kan konstanta ya, dan ini konstanta.
Ya, berarti ini jadinya sisanya tinggal limit X per 3 gitu ya. Nah, ini supaya dia konvergen maka harus kurang dari pada 1. Berarti artinya apa? Mutlak X per 3 kurang dari 1, maka mutlak X kurang dari 3, 3 kali 1 ini ya, maka ini jadinya X-nya berada pada rentang ini. Nah, ini adalah salah satu untuk menentukan himpunan konvergenannya. Tapi kita belum bisa menjustifikasi bahwa himpunan konvergenannya ini. Tapi kemungkinan besar ini gitu. Nah, kenapa? Karena kita harus cek ujung-ujungnya gitu ya. Titik ujung salahnya harus dicek. Yang pertama, ketika dia min 3, apa yang terjadi? Berarti masukin 1 sampai tak hingga, berarti min 3 pangkat N per 3 pangkat N. Berarti ini jadinya sigma 1 sampai tak hingga min 3 pangkat N kan bisa ditulis min 1 pangkat N kali 3 pangkat N per 3 pangkat N. Nah, ini habis gitu ya. Oke. Nah, sementara ini berarti adalah sisanya tinggal 1 sampai tak hingga negatif 1 pangkat N. Gitu ya. Nah, yang ini nilainya itu kan berarti min 1 pangkat N aja gitu ya, min 1 pangkat N. Berarti ini kan bisa jadinya ketika 1, berarti negatif 1, ketika dia positif gitu ya, 1 gitu ya. Terus 1 ditambah 1, begitu seterusnya ya. Gitu. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini merupakan salah satu deret ganti tanda ya. Oke. Nah, perhatikan bahwa dalam hal ini, perhatikan bahwa AN-nya berarti berapa? Konstanta ya, yaitu 1 kan? Ya kan, di sini kan AN-nya 1. Nah, berarti ini kita pasti dia lebih besar 0. Berarti deret positif. Yang kedua adalah limit N mendekati tak hingganya dari AN berapa? Limit N mendekati tak hingga dari 1 nilainya berapa? 1 kan ya? Bukan sama dengan 0. Berarti ini pasti dia divergen ya. Oke. Nah, terus yang kedua adalah X-nya ketika 3. Maka ini adalah sigma 1 sampai tak hingga 3 pangkat N per 3 pangkat N. Maka ini adalah 1 sampai tak hingga, nilainya jadinya 1 ya. Gitu ya. Dan ini adalah deret yang selalu konstanta ya. Selalu konstanta. Ya. Oke. Nah, ini deretnya kan selalu konstanta. Berarti kan jadinya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 gitu ya. Ketika dia sampai menuju tak hingga gitu ya. Nah, untuk menguji terkait dengan deretnya ini, kita bisa pakai uji integral gitu ya. Uji integral misalnya. Oke, berarti jadinya 1 sampai tak hingga 1 dx gitu ya. Maka ini jadinya 1 sampai tak hingga, ini kita buat dulu dalam bentuk limit, atau kita bisa ke sini. 1 sampai tak hingga 1 dx, berdasarkan integral tak wajar gitu ya. 1 sampai A dx gitu ya. Maka ini jadinya limit A mendekati tak hingga, jadinya berapa nih? Berarti jadinya X 1 sampai A. Maka ini limit A mendekati tak hingga, X-nya berarti jadinya A-1 gitu ya. Nah, A-nya berapa? Tak hingga ya. Tak hingga dikurang 1 berarti tak hingga. Maka ini nilainya jadinya divergen. So, berarti kalau begitu, yang tadinya berada pada rentang ini, karena dia tidak ada konvergen sama sekali, maka nggak ada tanda sama dengan. Di sini ketika dia min 3, dia divergen. Ketika X-nya 3, dia juga divergen. Maka karena divergen, dua-duanya berarti tidak masuk tanda sama dengan. Maka min 3 sampai 3 lah himpunannya. Kecuali kalau ada konvergen, maka ada tanda sama dengan. So, jari-jarinya apa? Jari-jarinya berarti adalah 3 dikurang min 3 per 2 gitu ya.
Berarti jadinya 6/2 yaitu 3. Oke, itu jari-jarinya ya. Jadi kalau jari-jari itu ya tinggal kita lihat aja, ujung ke ujung dikurang, baru dibagi 2. Gitu ya. Kalau kamu punya, misalnya ini A sampai B, maka untuk tahu jari-jarinya kan tinggal B dikurang A. Gitu ya. Per 2. Gitu. Nah, misalnya contoh yang ini. Pakai uji rasio mutlak lagi. Gitu ya. Maka ini jadinya, ini limit N mendekati tak hingga, ini jadinya N plus 1 kali X. N plus 1 dibagi N dikali X pangkat N. Berarti jadinya limit N mendekati tak hingga N plus 1 per N kali X pangkat N kali X per X pangkat N. Ini ke sini habis. Bagi mutlak X gitu ya. Limit N mendekati tak hingga, maka ini N plus 1 per N, nilainya ini berapa? Dibagi dengan pangkat tertinggi, yaitu 1 ya. Kali 1. Maka ini mutlak X. Supaya dia himpunan kokonvergensinya, rasionya harus berapa? Kurang dari 1. Berarti X-nya berada pada 1 sampai min 1. Nah, cek ujung-ujung selang ya. Berarti ketika X-nya 1, apa yang terjadi? Berarti sigma 1 sampai tak hingga N kali 1 pangkat N. Berarti dia nilainya adalah sigma 1 sampai N. Gitu ya. Oke, nah ini kalau kamu pakai uji integral, gitu ya. Uji integral, berarti ini jadinya 1 sampai tak hingga, gitu ya. Ini jadinya X dx, gitu ya. Maka ini jadinya limit A mendekati tak hingga 1 sampai A X dx. Maka ini jadinya limit A mendekati tak hingga. Maka ini jadinya berapa? Setengah X kuadrat 1 sampai A. Gitu ya. Maka ini jadinya limit A mendekati tak hingga setengah A kuadrat dikurang 1 ya. Dan ini karena A-nya tak hingga, maka ini juga tak hingga. Maka ini divergen. Sekarang kalau X-nya min 1 gimana Pak? Gitu ya. Kalau X-nya min 1, 1 sampai tak hingga N kali min 1 pangkat N. Nah ini merupakan derek ganti tanda ya. Maka cek aja syarat konvergensinya. Yang pertama, AN-nya kan sama dengan N. Udah pasti positif. Yang kedua, limitnya gimana? N menuju tak hingga kali N. Oh ternyata tak hingga. Maka ini juga divergen. Berarti himpunan kokonvergensinya adalah dari min 1 sampai 1, tapi jari-jarinya 1 dikurang min 1 bagi 2 yaitu 1. Oke, nah ini soal berikutnya kita mau lihat dengan uji rasio mutlak lagi, berarti jadinya limit N mendekati tak hingga, maka ini jadinya min 1 N plus 2 gitu ya, X min 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 dibagi min 1 N plus 1 X min 2 pangkat N per N. Gitu ya. Maka ini jadinya limit N mendekati tak hingga. Min 1 ini kan akan selalu positif ya. Min 1 ini juga selalu positif. Jadi sisanya tinggal ini saja. Oke. Per N plus 1 dikali dengan N per X min 2 pangkat N. Gitu ya. Nah, ini kan habis ya N-nya ya, sisa tinggal mutlak X min 2, terus limit N mendekati tak hingga N per N plus 1. Gitu ya. Nah, nilainya berarti jadinya 1 ya. Oke, berarti jadinya min 1. Nah, ini harus kurang dari 1. Kalau begitu, maka si mutlak itu kurang dari 1, kesimpulannya adalah X min 2 harus berada pada rentang ini. Berarti jadinya ini adalah min 1 tambah 2, min 2 tambah 2, 1 tambah 2. Maka jadi berapa tuh? 1X dikurang 3 ya. Nah, cek di ujung-ujung selang. Ketika X-nya 1 berapa gitu ya. Berarti jadinya sigma 1 sampai tak hingga min 1 N plus 1. Terus dia 1 dikurang 2N gitu ya. Terus dibagi N. Berarti ini jadinya 1 sampai tak hingga
min 1 N plus 1, 1 dikurang 2 jadinya min 1 ya. Nah, per N. Maka ini 1 sampai tak hingga min 1, N ditambah N kan jadinya 2N plus 1 ya. Kan ya? 2N plus 1. Dibagi dengan N. Nah, ini merupakan deret ganti tanda ya. Kenapa? Karena kondisinya adalah kita tahu bahwa ini min 1 pangkat 2N kali min 1 pangkat 1 ya. Per N gitu ya. Oke. Oke, kita lihat dulu apakah ini deret ganti tanda atau tidak. Nah, ini kan akan selalu positif ya. Oke, ini kan min 1 N plus 1 dikali min 1 pangkat N, berarti kan min 1, ini kan N plus 1 ditambah N gitu kan ya. Maka ini jadinya min 1, 2N plus 1. Nah, ini kan bisa ditulis min 1 kali min 1 pangkat 1. Nah, nilainya berarti ini jadi berapa? Ini kan selalu positif kan ya. Oke, ini positif. Sementara ini ada negatif gitu ya. Berarti ini jadinya sigma N sampai 1, berarti ini adalah min 1 per N. Gitu ya. Nah iya benar, min 1 per N. Nah kalau begitu berarti ini bukan deret ganti tanda ya. Tapi ini deret positif ya. Di depannya kan bisa kita tulis berarti 1 sampai tak hingga 1 per N. Gitu ya. Nah ini merupakan apa? Ini merupakan deret harmonik kan ya. Deret harmonik yang gimana? Yang dia adalah divergen ya. Jadi kalau dikalikan negatif pun dia tetap divergen. Maka dia ketika 1 dia divergen. Ketika dia 3 gimana? 1 sampai tak hingga min 1 N plus 1. Berarti ini jadinya 3 dikurang 2 pangkat N per N. Maka ini jadinya sigma 1 sampai tak hingga min 1 N plus 1. Ini maka jadinya 1 pangkat N per N. Nah 1 pangkat N ini akan selalu 1 ya. Nah yang ini yang berubah tanda. Berarti ini DGT. Nah ini merupakan DGT harmonik kan ya. Nah DGT harmonik yang apa? Yang konvergen ya. DGT harmonik yang konvergen. Atau saya kebalik ya. Iya benar ya. Deret harmonik yang konvergen. Oke, nah kalau ini konvergen, maka himpunan kokonvergensinya adalah 1 sampai 3 tadi. Lihat yang konvergen. Oh, yang konvergen ada di 3. Berarti ada tanda sama dengan di sini. Nah, karena ini satunya divergen, berarti dia tidak masuk ujung selangnya. Jadi-jadinya masih sama, 3 dikurang 1 bagi 2. Itu 1. Oke, cukup sekian terkait dengan deret pangkat. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya ya. Tetap semangat untuk belajar. Sampai ketemu di lain waktu.